Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai mempelajari matematika wajib untuk kelas 6 atau 12 IPA, IPS, dan MAK. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diagram garis. Dan di pertemuan kali ini kita mempelajari bab 2 ya, yaitu tentang statistika. Pada bab ini kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang harus kalian kuasai setelah mempelajari bab 2 yaitu tentang statistika dari segi kognitif atau pengetahuan, yaitu diharapkan peserta didik mampu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dari segi keterampilan atau psikomotorik, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tujuan pembelajaran untuk bab 5 dengan materinya statistika. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Materi pokok. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang penyajian data, kemudian distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Nah, di sini bentuk penjabarannya secara lebih rinci. Untuk penyajian data, kita akan mempelajari tentang penyajian data dalam bentuk beberapa diagram ya. Yang pertama diagram garis, batang, lingkaran. Ini semua sudah dipelajari di kelas 6 SD. Dan tambahan di SMA ini mungkin kita akan mempelajari tentang diagram batang daun. Kemudian distribusi frekuensi. Ada relatif, kumulatif, histogram, poligon, dan ogive. Ukuran pemusatan kita akan belajar rataan dan modus. Ukuran letak data kita pelajari tentang kuartil, desil, dan persentil. Ukuran penyebaran data yang akan kita pelajari adalah jangkauan, simpangan, ragam, dan standar deviasi. Aplikasi statistika dalam kehidupan sehari-hari. Di sini dijelaskan, dalam kehidupan sehari-hari itu kan seringkali kita menerima atau membaca beraneka ragam laporan dalam bentuk angka atau diagram. Laporan dalam bentuk angka atau diagram merupakan statistik. Misalnya, sebuah perusahaan melaporkan hasil produksinya untuk 5 tahun terakhir, atau sebuah sekolah melaporkan rata-rata nilai masing-masing mata pelajaran setiap ulangan umum. Nah, ini disebut sebagai statistik ya, hasil pelaporan data dalam bentuk diagramnya. Kemudian, statistika merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data dengan sistematis agar data-data itu dapat dipahami dengan jelas dan dengan mudah. Menganalisis dan menafsirkan data-data agar dapat digunakan untuk mengambil keputusan, perencanaan, dan kesimpulan dengan tepat. Nah, di sini disajikan salah satu gambar data statistik yang berbentuk diagram lingkaran. Keterangannya
berisi tentang survei ya, survei yang dilakukan oleh salah satu koran dan pusat reformasi pemilu di DKI. Jadi intinya ini adalah salah satu bentuk aplikasi atau penggunaan materi statistika yang akan kita pelajari sekarang nih. Ini adalah salah satu aplikasinya dalam kehidupan nyatanya ya, yaitu penggunaan diagram lingkaran. Nah, kemudian yang pertama akan kita bahas di sini adalah tentang penyajian data berupa diagram garis untuk menyajikan perkembangan data yang kontinu seperti perkembangan populasi penduduk, suhu badan pasien, curah hujan, omset penjualan, atau tinggi permukaan air laut paling baik dengan menggunakan diagram garis. Nah, kemudian pada diagram garis, sumbu X atau sumbu horizontal itu biasanya digunakan untuk satuan waktu. Sedangkan sumbu Y atau sumbu vertikal biasanya digunakan untuk frekuensi. Tapi sebenarnya dibalik pun nggak apa-apa. Contohnya, di sini terdapat data tentang hasil penjualan gula pasir di distributor Seroja pada periode Januari sampai Juli tahun 2016 yang ditunjukkan dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini ya. Nah, dari tabel distribusi frekuensi ini kita akan menyajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram garis atau garis tunggal. Kenapa? Karena datanya cuma satu ya, yaitu tentang jumlah penjualan gula pasir dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2016. Hanya penjualan gula pasir aja. Oke, kita lihat penyajiannya dalam bentuk diagram garis. Nah, di sini kalian perhatikan pada bulan Januari, langsung ini ya, sudah terdapat gambarnya. Jadi pada bulan Januari tadi di tabelnya dituliskan itu jumlah gula yang terjual pada bulan Januari itu sebanyak 10 ton. Jadi Januari dan 10 itu ditarik garis masing-masing ke atas dan ke samping, dan perpotongan ini kalian buat nokta hitamnya ya. Kemudian bulan Februari ditarik ke angka 15 karena tadi pada bulan Februari itu jumlah gula yang terjual sebanyak 15 ton. Oke. Bulan Maret pun sama, tarik ke angka 30 karena bulan Maret sebanyak 30 ton. Bulan April tarik kejajar angka 35 ya, kasih titik hitam dan seterusnya. Nah, titik hitam ini kalian hubungkan dari sini ke atas terus sampai dengan ujung. Nah, kehubungan atau hubungan titik-titik yang kalian buat ini kan berbentuk garis nih. Nah, garis inilah yang disebut sebagai diagram garis. Oke. Dan di sini tadi dijelaskan ya, ini sumbu X yang mendatar, dia menyatakan tentang waktu atau data yang disajikan. Kemudian sumbu Y itu menyatakan tentang frekuensi atau biasanya jumlah-jumlah adanya di garis yang vertikal ini. Tapi sebenarnya dibalik pun nggak apa-apa, kalian boleh aja buat kayak gitu. Yang berikutnya adalah grafik garis berganda. Grafik garis berganda adalah grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian sekaligus. Dan contohnya, di sini disajikan tabel distribusi frekuensi dan gambar yang menunjukkan hasil penjualan dalam jutaan rupiah barang A dan B di toko Harapan Siswa dari tahun 2012 sampai 2016. Nah, jenis barangnya di sini ada dua ya, A dan B. Jadi pada tahun 2012 barang A laku sebanyak 10 juta rupiah. Pada tahun yang sama barang B laku sebesar 25 juta rupiah dan totalnya adalah 35 juta rupiah di tahun 2012. Kemudian dan seterusnya ya sampai dengan 2016, jenis barang A terjual sebanyak 35 juta rupiah, barang B 50 juta rupiah, dan total penjualan keseluruhan di tahun 2016 adalah 85 juta rupiah. Nah, di sini disajikan dua jenis barang. Otomatis kita harus membuat keterangan dulu.
Untuk jenis barang A di sini sebenarnya bebas mau bentuk garisnya gimana pun, tapi di sini jenis barang A dia bentuk garisnya adalah putus-putus, jenis barang B bentuk garisnya garis lurus terus ya. Nah, kemudian untuk barang jenis A pada tahun 2012 dia laku sebanyak 10 juta. Tinggal dibuat aja nih 2012-nya, kebetulan dia buatnya sejajar dengan sumbu Y, itu boleh. Kalian geser ada ke sini di tempat 2013 pun nggak apa-apa. Jadi nanti titiknya mulai dari sini ya. Nah, karena dia sejajar dengan sumbu Y, maka titiknya nempel di sumbu Y. Jadi pada tahun 2012 jumlah barang sebanyak 10 juta rupiah. Tinggal dititikin di angka 10. Kemudian pada tahun 2013 barang A terjual sebesar 15 juta rupiah. 2013 kalian tarik sejajar angka 15 di sini. Nah, dibuat titik perpotongan antara 2013 dan 2015, kalian buat titik hitam. Begitu juga 2014 terjual sebanyak 30 juta rupiah untuk barang A ya. Kita bahas barang A nya dulu. 2014 tarik ke atas sampai mentok di angka 30, atau aslinya itu 30 juta rupiah ya, tapi juta rupiahnya itu nggak ditulis karena terlalu banyak nolnya, jadi 30 aja cukup. Di sini dikasih keterangan jutaan rupiah. Oke, 2014 sebanyak 30 juta rupiah, dan seterusnya sampai 2016 kamu buat titik hitam. Nah, kemudian setelah itu sama kayak tadi, kalian hubungkan dari tahun pertama ke tahun kedua, dibuat garisnya, dihubungkan titik-titik hitamnya, kalian tarik garis putus-putus. Ingat, untuk barang jenis A tarik garis terus sampai ke tahun 2016. Jadi ini adalah diagram garis untuk penjualan barang jenis A. Nah, karena di tabel ini ada dua jenis barang yang terjual atau disajikan ya, jadi kita buat lagi tuh garis untuk barang jenis B. Sama, 2012 dia laku 25 juta rupiah. Dari 2012 tarik ke angka 25. Di sini titiknya 2013 jumlahnya 40 juta. Tarik ke angka 40 di sini. Tinggal dihubungkan dan seterusnya sampai belakang ya. Tinggal dihubungkan titik hitamnya dan terbentuklah garis penjualan barang jenis B. Jadi karena ada dua buah garis dalam satu bidang kartesius, maka ini disebut sebagai grafik garis berganda. Untuk selanjutnya kita bahas tentang grafik garis komponen berganda. Serupa dengan grafik garis berganda, akan tetapi garis yang teratas atau terakhir menggambarkan masing-masing komponen. Jadi intinya sih, ini contohnya masih sama ya, yang tadi Anda ambil yang tadi. Jadi intinya gini, untuk menggambar grafik garis komponen berganda, itu yang pertama kalian harus buat keterangan. Keterangannya sama kayak tadi, karena disajikan dua jenis barang, berarti barang yang pertama itu barang jenis A, kalian buat nih dengan warna oranye tebal atau orange tua. Jadi kalau komponen berganda itu bukan hanya garis, tapi barang jenis A itu disajikan oleh daerah yang berwarna oranye tua. Oke, barang jenis B disajikan oleh daerah yang berwarna oranye muda. Nah, selanjutnya untuk menggambar daerahnya kita buat garisnya dulu. Untuk barang jenis A sama kayak tadi, pada tahun 2012 dia laku terjual sebanyak 10 juta rupiah ya. Jadi tahun 2012 kamu tarik ke angka 10. Tahun 2013 tarik sejajar angka 15 ya. Tarik sejajar 15 antara 0 dan 20, tengah-tengahnya 10 dan ke atasan dikit yaitu angka 15. Tahun 2014 tarik ke angka 30. Tahun 2015 ke angka 25 dan tahun 2016 ke angka 35. Buat nokta di masing-masing tahun sesuai dengan tinggi penjualannya. Nah, setelah nokta hitamnya dibuat, kalian hubungkan nokta hitamnya sampai ke bentuk garis. Ini namanya diagram garis putus-putus. Ingat, untuk barang jenis A. Nah, karena dia komponen berganda, maka yang kita buat selanjutnya adalah daerah arsirannya. Jadi daerah yang bawah nih, dari paling bawah nih, dasar ini sampai dengan garis putus-putus yang kita buat tadi, ini adalah daerah hasil penjualan untuk barang jenis A. Oke. Nah, selanjutnya kita buat daerah penjualan untuk barang jenis B. Untuk barang jenis B, di sini kan terjual pada tahun 2012 sebanyak 25 juta rupiah. Nah, di sini dianggapnya 0 ya, Dek. Jadi di sini 0 naik ke atas 10, 20 ke atas sedikit dia 5, jadi 25. 10, 20, 25.
Jadi ini dianggapnya 0. Oke. 25 nya di sini. Harusnya kan 25 dia di sini nih. Kalau secara logika kalau 0 dari bawah ya, 25 dari sini. Tapi enggak, kita buatnya 0-nya dari atas garis A ini. Jadi 0, 10, 20, 25 ke atas ini. Oke. Atau kalau mau gampangnya sih lihat aja nih jumlahnya berapa? 35 ya. Jadi berhenti di angka 35. Dan tahun 2013 40. Ini dianggapnya 0. 0. Di sini kan tadi dia berhenti di angka 15 ya, berarti ke sini baru 5, 15, 25, kemudian 35. Nah, di sini 40. Jadi 40-nya adanya di sini. Atau lihat jumlahnya. Berapa nih jumlahnya? 55. Berarti kalian titikin dari tahun 2012 nih naik sejajar angka 55. Noktahin hitam. Jadi dari sini 0 nih sampai ke atas ini jaraknya adalah berapa? 40 juta rupiah. Oke. Selanjutnya 2014, tahun 2014 45 juta rupiah. Di sini 0 lagi ya. 0. Naik ke atas 10, 20, 30, 40. Naik setengahnya jadi 5, jadi 45 juta rupiah. Kok 45 berhentinya di angka 75 sih Ustazah? Ya, iya ya. Soalnya di sini dianggapnya 0. Tapi kalau kalian gak mau bingung, lihat nih angkanya bawah nih berapa totalnya, 75. Jadi tarik aja dari 2014, tarik ke angka 75. Kasih nokta hitam. Selanjutnya sama 10. Di sini dianggap 0. Naik sini 5, di sini 5 lagi. Jadi totalnya 10. Di sini jaraknya 10 juta rupiah. Oke. Atau lihat totalnya berapa? 35. Berarti dari tahun 2015 tarik sejarah angka 35. Terakhir 2016 50 ya. Jadi 0, 5, 10, 5, 25, 35, 45, 50. Nah, ini jaraknya 50 juta rupiah. Atau totalnya berapa sih? 85. Jadi dari tahun 2016 tarik ke angka 85. Ada di sini. Nah, kalian buat garis, hubungkan titik hitamnya dan daerah penjualan barang jenis B itu dimulai dari sini. Jadi arsir dengan warna yang lebih mudah. Ini adalah daerah penjualan barang jenis B. Selanjutnya, nah di sini perhatikan grafik garis persentase komponen berganda. Tabelnya masih sama diambil dari yang tadi datanya, tapi sekarang kita belajar tentang persentase ya, berarti ada tanda-tanda persen di sini. Nah, kemudian serupa dengan grafik garis komponen berganda, hanya masing-masing komponen dinyatakan sebagai persentase terhadap jumlah total. Ingat, tahun 2012 tadi barang jenis A terjual sebanyak 10 juta rupiah. Persentase yang dicari ya, per jumlah totalnya. Jadi, jumlah barang yang terjual pada tahun 2012 untuk jenis A adalah 10 juta rupiah per total keseluruhan barang antara A dan B tadi totalnya terjual pada tahun 2012 sebesar 35 juta rupiah ya. Jadi 10 per 35, 10-nya dari barang, jumlah barang terjual untuk tahun 2012 jenis barang A ya, 10, 35 adalah total A dan B-nya. Dikalikan 100% karena kan kita mencari nilai persentase ya, harus dikalikan 100%. Jadi 10 kali 100, 1000 dibagi 35 hasilnya 28,57%. Ini adalah persentase terjualnya barang jenis A tahun 2012. Begitu juga dengan barang jenis B. Untuk barang jenis B tadi kan terjual sebanyak 25 ya. 25 berarti 25 per keseluruhannya berapa? 35 dikalikan 100%, hasilnya adalah 71,43. Kalau perhitungan kalian benar, angka persentase atas dengan bawahnya kalau ditotalin atau dijumlahin hasilnya pasti 100%. Nah, ini jumlah persentase keseluruhan. Begitu juga yang belakangnya sama aja. Nah, tinggal digambar aja grafiknya. Di sini total jenis barang A pada tahun 2012 ada 28,57%. Yang dibuat di sini skalanya persentase ya, 20, 40, 60, 80 sampai dengan 100. Kalian boleh buat berapapun skalanya. Boleh dari 10 boleh. Jadi 0, 10, 20, 30 boleh, atau 5, 10, 15 itu boleh, terserah kalian. Buat yang paling mudah. Nah, untuk menggambarnya sama seperti yang tadi ya. Dari tahun 2012 di sini kan tadi dihasilkan perhitungan sebesar 28,57%. Jadi tinggal tarik aja. Tahun 2012 tarik ke angka 28,57. Dikira-kira ya. Nah,
kira-kira di sini, karena kan 30 setengahnya adanya di atasnya, berarti 28 sedikit di bawah dari 30. Kemudian tahun 2013 27,27%, tarik 2013 ke angka 27,27%, sedikit di bawah dari 28,57 ya. Kemudian 2014 40%, tarik sejajar angka 40. Tahun 2015 sebesar 71,43% di sini, dan 2016 41,18%. Dikira-kira, tapi dikira-kiranya juga harus pakai logika, nggak boleh nggak masuk akal. Nah, selanjutnya setelah dititikin, kalian buat garis, digaris semuanya dan dibuat arsiran. Jadi arsiran bawah yang orange tua ini adalah daerah persentase komponen berganda. Nah, selanjutnya untuk jenis barang yang B, yang mana daerahnya? Sisanya aja. Jadi kan paling atas itu 100%, jadi sisanya dari sini ke atas sampai mentok 100, ini adalah daerah jenis barang yang B, atau daerah garis persentase komponen berganda untuk jenis barang yang B. Oke. Sekian pertemuan kita kali ini, kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.